selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu ketiga ya Januari 2025. Oke, buat para Pisces coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Apa yang akan terjadi Pisces di minggu ketiganya kamu ya. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate buat kalian semua. Oke, dan di bottom of the decknya ada kartu Seven of Wands. Pisces, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kalau aku lihat di minggu ketiga ini kamu cukup percaya diri ya dalam melakukan suatu perjalanan, pertualangan, sangat energik, sangat semangat, sangat tertarik kepada banyak hal ya. Cuma kalau aku lihat beberapa dari kamu ya seharusnya dalam melakukan penaklukan atau pertualangan apapun itu, perjalanan apapun itu perlu kamu itu selalu mengingat tentang kondisi finansial kamu yang dimana itu jangan terlalu semacam berlebihan lah soal pengeluaran. Mungkin kamu boleh jalan-jalan ke sana kemari gitu ya, pertualangan apapun itu kamu sangat percaya diri ya, tapi tetap gitu kondisi finansial harus kamu pikirkan gitu. Jangan mungkin terlalu banyak melakukan pengeluaran untuk sesuatu yang sifatnya kurang bermanfaat gitu ya. Pikirkan, karena di sini kalau aku lihat di minggu ketiga ini juga hati-hati ya Pisces terhadap potensi ataupun peluang untuk investasi, karena tercium bau-baunya gelagat investasi bodong di minggu ketiga ini teman-teman. Jadi apapun itu penawaran investasi yang datang di minggu ketiga ini agaknya perlu kamu pertimbangkan dan perlu kamu telusuri ulang Pisces, karena di sini ya ada berbau-bau bad investment gitu, hati-hati ya. Dan di minggu ketiga ini juga kalau aku lihat ada hal-hal yang terkadang kayak akan bikin kamu ngerasa aduh ini gimana gitu ya. Ada kebingungan dalam menyikapi sesuatu ya. Ada kebingungan kamu dalam menyikapi sesuatu ataupun seseorang di sini. Kamu merasa kayak aku tuh sia-siakah bersikap baik sama dia, berbuat baik sama dia gitu, sedangkan dia tuh masih yang kayak gini sama aku gitu ya. Atau juga di sini kamu ngerasa sia-siakah usahaku selama ini, padahal aku udah kasih yang terbaik, udah belajar segala macam, tapi hasilnya kok masih kayak gini gitu ya. Ada hal-hal yang kamu ngerasa kayak sia-siakah apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku perjuangkan gitu ya, sehingga terkadang bikin bingung, jadi bingung kayak ini sia-sia atau tidak sesungguhnya, hasilnya pantaskah jadi yang seperti ini setelah diusahakan gitu ya, setelah dibaikin gitu ya. Dan juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat minggunya Pisces untuk males untuk agak sedikit leleh lah ya, dan males-malesan di sini karena mungkin lelah juga. Kalau aku lihat ada hal-hal yang bikin lelah, mungkin soal kerjaan, apakah kamu terlalu penat di sini sehingga ingin males-malesan ya, jadi kurang semangat, ingin liburan di sini. Cuma hati-hati juga di minggu ketiga ini ya soal keuangan, lagi-lagi bisa loss loh keuangan kamu kalau kamu nggak kontrol pengeluarannya ya. Selanjutnya lagi aku lihat di minggu ketiga kayaknya ada potensi Pisces ini nih ya, kamu akan lumayan temperamental gitu loh ya. Jadi apapun itu kayak ya terbawa gitu ya. Terkadang sedih bisa sedih banget, marah bisa marah banget ya, ngambek bisa ngambekan banget. Ada hal-hal yang akan bikin kamu tuh jadi sangat temperamental, sehingga ketika kamu temperamental di sini kalau aku lihat bukan tidak mungkin kamu akan mengeluarkan kata-kata yang kasar ataupun yang sedikit berlebihan lah, kayak nyemprot gitu ya. Ya, nyemprot seseorang gitu ya, kayak dengan omongan, nyembur seseorang dengan omongan. Apalagi ketika kamu kesal dan marah, atau ketika kamu sedih juga bisa tuh, ketika lagi penuh dengan luapan emosi gitu ya, kamu bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak diduga ya, tidak seperti Pisces yang biasanya cukup meyakinkan ya, menyakitkan bagi seseorang yang menerima omongan kamu gitu. Katakanlah ya omongan kasar itu bisa ya kalau karena kamu lagi temperamental di minggu ketiga ini ya. Lalu di sini ada The Moon
Ini kartu kamu juga. Di minggu ketiga ini kalau aku lihat memang ada hal-hal yang terkadang menurut kamu mungkin nih abu-abu nih. Ini gimana nih? Ini kok nggak pasti gitu. Ada hal-hal yang kamu rasa bahwa ini nggak pasti. Ada hal yang penuh dengan, bukan penuh sih kalau aku bilangnya. Ada hal-hal nanti yang akan kamu rasakan kayak ini nggak pasti, kok nggak pasti, kok seperti ini. Aku kapan dapat kepastiannya, kapan dapat kejelasannya. Mungkin untuk suatu permasalahan juga, kayak kamu lagi menantikan kejelasan karena di sini masalahnya nggak kunjung selesai atau tidak kunjung ada kejelasan gitu ya. Dan ini tentunya berkaitan dengan seseorang. Terkadang kamu merasa dibohongi atau merasa dipermainkan atau ngerasa di PHP-in ya. Dan di bottom of the deck-nya ada kartu Seven of Wands yang terbalik. Beberapa dari Pisces ya, hati-hati terhadap pemikiran yang tidak terbuka di minggu ketiga ini ya. Berusaha untuk open minded. Di sini kalau aku lihat terkadang kamu cukup kurang berani buat memperjuangkan sesuatu sepertinya, padahal kamu lagi percaya diri banget, lagi energik banget. Seharusnya kamu bisa memperjuangkan sesuatu, berani buat menggapai hal-hal yang kamu mau gitu. Intinya jangan takut, jangan mudah ditekan oleh orang lain ya. Selanjutnya kita akan lihat apa pesannya dari semesta untuk kehidupan Pisces di minggu ketiga ya, Januari 2025. Oh sorry, itu licin banget ya tanganku. Pisces ya, pesannya buat kamu yang pertama di sini. Oh, katanya kan ada suatu konklusi ataupun solusi yang akan diraih ya atas permasalahan apapun yang kamu punya ya di minggu ketiga ini. Tentunya permasalahan penting yang kamu miliki ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan bahwa cinta ke dalam setiap situasinya ya. Dan yang ketiga di sini time for healing. Minggu ketiga adalah minggunya kamu buat healing, jadi pergunakan untuk healing sebaik-baiknya seperti itu ya. Ya Pisces gitu aja ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu ketiga ada apa saja ya. Sesungguhnya bisa dari kedua belah zodiak, cuma energi paling kuat itu ada berapa ya? Dua aja. Aquarius dan sesama Pisces itu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingannya kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.